Hercules hadir di Jakarta dan menjadi kisah legenda yang belum pernah ada. Dalam waktu singkat, ia berhasil menarik perhatian publik ibu kota. Perjalanan hidupnya terdengar begitu kejam bagi orang biasa, melintasi dunia gelap yang penuh kekerasan, hingga akhirnya berubah menjadi dermawan yang dihormati dan pelindung kaum kecil, disegani oleh berbagai kalangan. Apa yang bisa mengubah seorang pria yang dulunya dikenal sebagai preman paling brutal di Jakarta? Hercules, yang bernama asli Rosario de Marshall, seringkali diasosiasikan dengan kekerasan jalanan. Namun, pandangan itu terlalu dangkal dan tidak mengungkapkan kedalaman perjalanan hidup. Di balik tubuh kecil yang penuh bekas luka, tersembunyi kisah tentang ketahanan, perjuangan, dan keberanian yang luar biasa. Seorang pria yang selamat dari pertempuran brutal di Timur Timur. Namun, ketika tiba di Jakarta, ia justru dihadapkan pada dunia yang jauh lebih kejam, memaksanya untuk bertarung demi bertahan hidup. Masa muda dan peran di Timur Timur. Rosario de Marshall, yang lebih dikenal dengan nama Hercules, bukanlah sosok yang lahir dalam kondisi mudah. Ia berasal dari keluarga petani di Dili, Timur Timur. Sejak muda, Hercules terlibat dalam peristiwa sejarah besar yang mengguncang wilayah tersebut, invasi Indonesia ke Timur Timur pada 1975. Dalam konflik tersebut, ia terlibat dalam operasi militer sebagai bagian dari pasukan Indonesia. Namun Hercules tidak berperan sebagai tentara biasa. Ia bekerja sebagai logistik dan pembantu lapangan untuk pasukan elit Indonesia, Kopassus, yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto. Hercules bukan hanya menjadi bagian dari operasi militer, tetapi juga membuktikan dirinya sebagai seorang pemuda yang sangat tangguh. Pasukan Kopassus memberinya julukan Hercules, bukan karena omong kosong, tapi karena kemampuannya yang luar biasa dalam memanggul beban seberat 100 kg. Sesuatu yang sulit dilakukan oleh kebanyakan orang, bahkan tentara. Dengan tekad kuat dan keberanian, ia mampu bertahan hidup dalam kondisi yang mengerikan di medan perang. Selama operasi militer di Timur Timur, Hercules mengalami kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya. Dalam salah satu misi beresiko tinggi, helikopter yang ia tumpangi jatuh di wilayah konflik. Hercules terluka parah. Sebagian besar tubuhnya mengalami cedera serius, termasuk luka di lengan dan kepalanya yang membuatnya tak sadarkan diri. Kondisinya saat itu sangat kritis dan berada di wilayah yang rawan diserang kembali oleh pasukan lawan. Dalam kondisi genting tersebut, Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai perwira komando di Kopassus, dikabarkan memerintahkan anak buahnya untuk segera melakukan evakuasi medis terhadap Hercules dan langsung membawanya ke RSPAD Gatot Subroto di Jakarta. Intervensi langsung dari Prabowo untuk menyelamatkan Hercules dilakukan dengan resiko tinggi karena area jatuhnya helikopter masih berada dalam jangkauan tembakan musuh. Sejak peristiwa itu, Hercules merasa memiliki utang nyawa yang tidak bisa dibayar dengan loyalitas biasa. Ikatan mereka tumbuh melampaui struktur komando, dari kepercayaan di medan tempur menjadi jaringan kekuasaan yang bertahan hingga ke panggung politik nasional. Momen itu menjadi titik balik yang berkuat kesetiaan Hercules kepada Prabowo, sebuah hubungan yang terus berlanjut dalam berbagai babak kekuasaan setelahnya. Perjalanan ke Jakarta dan dunia gelap Tanah Abang. Setelah selamat dari kecelakaan tersebut, Hercules dibawa ke Jakarta sebagai bagian dari kampanye integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia. Di Jakarta, Hercules tidak langsung bekerja di pabrik seperti yang dijanjikan. Sebagai gantinya, ia beralih ke dunia yang lebih keras di Tanah Abang, pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Di sana, ia mulai berjualan rokok dan tak lama kemudian terjerat dalam dunia gelap yang dipenuhi oleh premanisme. Namun, Hercules tidak terima begitu saja. Menurut buku Politik Jatah Preman, karya Ian Douglas Wilson tahun 2015, meskipun ia bekerja di bawah tekanan preman-preman lokal yang menguasai kawasan tersebut, ia memutuskan untuk melawan. Bahkan, ia selalu membawa pedang ke kamar mandi sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman yang datang kapan saja. Pada 1993, ia membentuk kelompok yang terdiri dari pemuda-pemuda Timur Timur. Dalam waktu singkat, kelompok tersebut berkembang pesat dan berjumlah sekitar 400 orang. Kelompok Hercules berhasil menguasai Kelurahan Jatibundar di Tanah Abang pada 1994, merebut wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok Betawi dan Madura. Tindakan ini membuat kelompok Hercules semakin kuat dan disegani di Jakarta. Namun, dominasi itu tidak bertahan lama. Pada 1997, sebuah bentrokan berdarah meletus antara kelompok Hercules dan kelompok Betawi
yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu Kambing. Dalam pertempuran itu, 4 orang anggota kelompok Hercules tewas. Mereka terpaksa mundur dari Tanah Abang setelah kekuatan mereka dihancur. Meskipun begitu, Hercules tetap bertahan di Jakarta dan melanjutkan aktivitas bisnisnya di luar Tanah Abang. Setelah mengalami kejatuhan dan masa-masa sulit, Hercules perlahan membangun kembali hidupnya dengan arah yang berbeda. Ia mulai menjauh dari dunia premanisme dan mengalihkan energinya ke jalur sosial. Keputusan besar datang pada 2006 saat ia memutuskan untuk bertaubat dan memeluk Islam. Langkah ini bukan hanya simbolik, tetapi juga disertai dengan perubahan perilaku dan orientasi hidup. Ia mulai aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial, serta menjalin hubungan yang lebih kuat dengan berbagai kalangan masyarakat. Sebagai perwujudan dari transformasi ini, Hercules mendirikan organisasi kemasyarakatan bernama Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIP Jaya. Organisasi ini bukan hanya sekedar wadah pemberdayaan masyarakat, tetapi juga sebagai platform politik yang menjembatani loyalitas lamanya kepada Prabowo Subianto. Dengan misi pemberdayaan masyarakat, GRIP Jaya berfokus pada pembinaan generasi muda, pemberian pendidikan bagi anak-anak putus sekolah, dan penyaluran bantuan sosial di wilayah-wilayah miskin. Hubungan pribadi yang telah lama terjalin dengan Prabowo sejak masa operasi militer di Timur Timur memperkuat posisi politik Hercules. Meski tidak secara struktural menjadi bagian dari partai, GRIP Jaya memainkan peran penting dalam setiap pemilu. Dalam Pilpres 2024, Hercules bahkan menginstruksikan seluruh anggotanya untuk memberikan dukungan penuh kepada Prabowo, menjadikan GRIP Jaya sebagai kekuatan sukarelawan yang signifikan. Selain itu, Hercules juga terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis yang legal dan produktif. Ia memiliki perusahaan jasa keamanan bernama PT Itu Harmoni yang mempekerjakan sekitar 200 karyawan. Perusahaan ini menyediakan layanan keamanan untuk berbagai klien. Hercules juga memiliki bisnis perikanan di Muara Baru, Jakarta Utara, serta menjadi maklar tanah yang membantu perusahaan dalam mencari lahan strategis di ibu kota. Dari berbagai usahanya ini, ia mampu meraih keuntungan yang signifikan, menunjukkan keberhasilannya dalam bertransformasi menjadi pebisnis sukses. Perubahan positif dalam kehidupan Hercules juga terlihat dari peran barunya sebagai tenaga ahli di perusahaan umum daerah, Perumda Pasar Jaya. Meskipun pengangkatannya sempat menimbulkan kontroversi, hal ini menunjukkan pengakuan atas kontribusinya dalam membina masyarakat dan membantu pemerintah dalam mengelola pasar tradisional di Jakarta. Hercules menyatakan bahwa ia ingin memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuktikan bahwa seseorang bisa berubah menjadi lebih baik. Transformasi Hercules dari preman jalanan menjadi tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan menunjukkan bahwa perubahan hidup bukan sekadar kemungkinan, tapi pilihan. Setelah melewati masa lalu penuh konflik dan kekerasan, ia memilih jalan baru, menjadi pribadi yang membangun, bukan merusak. Tekad untuk meninggalkan dunia gelap itu bukan hanya bentuk penebusan, tapi juga bukti bahwa siapapun bisa bangkit asal memiliki kehendak yang kuat. Kalau kisah ini membuatmu berpikir ulang tentang makna perubahan, klik like, subscribe, dan bagikan video ini. Karena setiap orang punya masa lalu, tapi tidak semua orang berani mengubahnya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi.